Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Nurfadilah dengan NIM 2012-20347. Saya berasal dari kelas 5K Pendidikan Agama Islam, mata kuliah Ushul Fiqh, dosen pengampu Dr. Muhammad Yusuf SAG MPD, kelompok 5 dengan judul materi Kaidah Fiqhiyah. Sebelum kita masuk pada pengertian kaidah fikih, ada baiknya kita bahas terlebih dahulu apa itu definisi kaidah dan definisi fikih. Definisi kaidah menurut Imam Tajuddin Al-Subki mendefinisikan kaidah dengan kaidah adalah sesuatu yang bersifat general yang meliputi bagian yang banyak sekali yang bisa dipahami hukum bagian tersebut dengan kaidah tadi. Definisi fikih menurut Ibnu Khaldun dalam mukadimahnya pada pembahasan tentang ilmu fikih dan faraid, tertulis fikih adalah mengetahui hukum-hukum Allah atas perbuatan mukallaf, baik itu wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Definisi kaidah fikih. Menurut bahasa, kaidah fikih ialah dasar-dasar yang berkaitan dengan masalah hukum. Menurut istilah, kaidah fikih ialah kaidah yang termasuk dalam kategori ketentuan-ketentuan hukum fikih, bukan ketentuan-ketentuan hukum ushul fiqh. Sebab, meski bersifat umum, objek kaidah fikih adalah perbuatan manusia yang menjadi subjek hukum atau mukallaf. Menurut pengertian lain, qawaid fikih dapat diartikan dasar-dasar atau asas-asas yang berkaitan dengan masalah-masalah atau jenis-jenis fikih. Menurut Mustafa Azarka, qawaid fikih adalah dasar-dasar fikih yang bersifat umum dan bersifat ringkas, berbentuk undang-undang yang berisi hukum-hukum syara. Yang umum terdapat berbagai peristiwa hukum yang termasuk dalam ruang lingkup kaidah tersebut. Selanjutnya, perbedaan kaidah fikih dan kaidah usuliyah. Yang pertama, kaidah usuliyah pada hakikatnya adalah kaidah istidlaliyah yang menjadi wasilah para mujtahid dalam menyimpulkan sebuah hukum syariah amaliyah. Kaidah ini menjadi alat yang membantu para mujtahid dalam menentukan suatu hukum. Sedangkan kaidah fikih adalah suatu susunan lafaz yang mengandung makna hukum syariah aqlabiyah yang mencakup di bawahnya banyak furu'. Yang kedua, kaidah usuliyah dalam teksnya tidak mengandung rahasia-rahasia syar'i, tidak pula mengandung hikmah syar'i. Sedangkan kaidah fikih dari teksnya terkandung kedua hal tersebut. Yang ketiga, kaidah usuliyah merupakan kaidah yang menyeluruh dan mencakup seluruh furu di bawahnya, sehingga istisniyah atau pengecualian hanya ada sedikit sekali atau bahkan tidak ada sama sekali. Berbeda dengan kaidah fikih yang banyak terdapat istisniyah, karena itu kaidahnya kaidah aqlabiyah atau kaidah umum. Yang keempat, perbedaan antara kaidah usuliyah dan kaidah fikih pun bisa dilihat dari maudhu'nya atau objeknya. Jika kaidah usuliyah maudhu'nya dalil-dalil syar'iyyah, sedangkan kaidah fikih maudhu'nya berupa perbuatan mukallaf, baik itu pekerjaan atau perkataan seperti sholat, zakat, dan lain-lain. Yang kelima, kaidah-kaidah usuliyah lebih kuat daripada kaidah-kaidah fikih. Yang keenam, kaidah-kaidah usuliyah lebih umum dari kaidah-kaidah fikih. Yang ketujuh, perbedaan yang sangat signifikan adalah redaksional keduanya. Fungsi kaidah fikih dalam merumuskan dan menetapkan hukum Islam secara umum. Yang pertama, kaidah fikih terdapat posisi yang bagus di dalam dasar-dasar syariat, karena di situ terhimpun cabang-cabang yang hukumnya bisa dikecualikan. Yang kedua, memudahkan ulama selain ahli bidang fikih untuk membaca fikih Islam dan sejauh mana ketentuan-ketentuan dan keputusan terhadap hak dan kewajiban. Manfaat kaidah fikih. Adapun manfaat kaidah fikih adalah memberi kemudahan di dalam menemukan hukum-hukum untuk kasus-kasus hukum yang baru dan tidak jelasnya, dan kemungkinan menghubungkannya dengan materi-materi fikih yang lain yang tersebar di berbagai kitab fikih, serta memudahkan di dalam memberi kepastian hukum. 5 kaidah fikih. Yang pertama, al-umuru bimaqsadihi, setiap perbuatan tergantung pada tujuannya. Maksudnya adalah niat yang terkandung di dalam hati seseorang saat melakukan perbuatan menjadi kriteria yang dapat menentukan nilai dan status hukum amal perbuatan yang telah dilakukan. Yang kedua,
Al-yakinu la yuzallu bi al-syi'a, artinya keyakinan tidak hilang karena keraguan. Kalimat ini bermaksud bahwa suatu keyakinan yang telah kokoh dalam hati tidak akan tergoyahkan oleh keraguan atau perasaan ragu. Setelah seseorang yakin akan sesuatu, keraguan tidak bisa mengubah keyakinan tersebut. Ketiga, al-masyaqqah tajibu tasyir, artinya kesulitan mendatangkan kemudahan. Maksudnya adalah bahwa hukum-hukum yang sudah ditentukan nas di dalam penerapannya, apabila ada sebab-sebab kesulitan dan kesukaran bagi mukallaf atau subjek hukum dalam peribadatan, maka syariah meringankannya sehingga mukallaf mampu melaksanakannya tanpa kesulitan dan kesukaran. Yang keempat, al-darru yuzal, bahaya harus dihilangkan. Maksudnya adalah kaidah fikih yang mengajarkan bahwa segala bentuk bahaya atau kerugian baik terhadap individu maupun masyarakat harus dihindari atau dihilangkan sesuai syariat Islam. Yang kelima, al-adah muhakamah, kebiasaan dapat dijadikan hukum. Maksudnya adalah kaidah fikih yang menyatakan bahwa kebiasaan atau tradisi yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat dapat dijadikan dasar hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada materi yang terakhir, yaitu kaidah fikih cabang. Pembagian kaidah fikih secara umum oleh beberapa fuqaha seperti Abu Al-Haris Al-Ghazi, Muhammad Utsman Syabir, Abdul Al-Aziz Muhammad Azam memiliki pendapat dan dapat dipahami bahwa kecenderungan pembagian kaidah fikih adalah sebagai berikut. Yang pertama, kaidah al-asasiyah yang memiliki cakupan furu'iyah yang sangat luas, komprehensif, dan universal sehingga hampir menyentuh elemen hukum fikih. Yang kedua, kaidah aklabiyah, kaidah yang memiliki cakupan furu yang sangat luas tetapi tidak seluas cakupan kaidah al-asasiyah. Yang ketiga, kaidah al-qaliliyah yang memiliki cakupan terbatas bahkan cenderung sangat sedikit. Adapun pembagian kaidah fikih cabang, sebagian fuqaha memasukkan dalam dawabit fikiyah, sebagian lagi memasukkan dalam qawaid fikiyah kasahah. Dalam tulisan ini, ranah kajian membahas kaidah yang terkait dengan hal-hal berikut. Yang pertama, ibadah mahdah. Yang kedua, mal atau aset kekayaan. Yang ketiga, muamalah atau transaksi. Yang keempat, ahwal al-syakhsiyah atau hukum keluarga. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan sebuah pepatah. Tiada gading yang tak retak, retaknya itu jadikan ukiran. Tiada lautan yang tak bergelombang, gelombangnya itu jadikan hiasan. Tiada manusia yang tak bersalah, salahnya itu tolong maafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.